untuk bangkit berdiri saudara, kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Senang sekali saudara kita bertemu lagi di hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita berada di sini, itu semua atas kehendak dan izinnya Tuhan. Dan juga atas kerinduan kita saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara, saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, siang hari ini kami datang ke hadapanmu. Ini kami anak-anakmu Tuhan Yesus. Kami ingin serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tanganmu Bapa. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak ingin memikirkan Tuhan segala perkara-perkara yang ada di bumi ini. Yang kami pikirkan adalah perkara yang di atas, perkaranya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memilih setiap kami untuk menjadi anak-Mu. Sungguh itu menjadi suatu kebanggaan Tuhan. Menjadi suatu kehormatan bagi setiap kami karena kami dipilih Engkau Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ingin sembah Engkau lebih lagi Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suara kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Mari angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Rasa terima kasihmu di hadapan Tuhan Yesus. Karena Dia telah rela mati bagi setiap kita. Menyelamatkan kehidupan kita, menjadikan kita umat yang merdeka. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan. Kau
Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan kami Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau penolong kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau pegang hidup kami, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kami berseru Tuhan, sebab Engkau penyelamat bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Mulut kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Oh, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Ini seruan umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau menyelamatkan setiap kami, Kau menolong setiap kami Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Tuhan, haleluya. Yesus, ya kalau
lagi buat Tuhan Yesus saudara. Kita mau nyanyikan setiap pujian kita hanya bagi nama Tuhan. Kita mau gerakan badan kita mau puji Tuhan pada siang hari ini saudara. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Sama-sama nyatakan. Angkatlah suaramu, puji dan seru. Siapa namanya? Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kakimu menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Saudara, saya mau ngajak coba di ref ini boleh perempuan aja yang nyanyi, nanti ref selanjutnya laki-laki yang nyanyi. Baru ref terakhir kita nyanyi bareng-bareng, oke? Sekarang nyanyikan yang cewek dulu. Besarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang yang laki-laki saudara. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa. Yes, amin. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama nyatakan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Siap muji nama Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Biarlah semua bangsa akan mengenalmu dan percaya kepadamu Yesus Tuhan.
dalam sesi firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar apa yang ditaburkan, apa yang difirmankan dapat kita ambil dan dilakukan di dalam hidup kita masing-masing. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar, namamu besar termulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan karena sungguh kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami terberkati dan kami percaya bahwa sesungguhnya kidung pujian kami menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kasih kuasa dan rahmat-Mu melingkupi kami. Sehingga ketika firman Allah ditaburkan, maka setiap kami yang ada di ruangan ini terberkati luar biasa. Sehingga segala sesuatu yang membebani kami selama ini terlepas, terputus, dan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami taklukkan segala cara iblis dalam bentuk apapun dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah yang berkuasa di hati dan pikiran kami dan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu.
Demi nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Umat yang diberkati oleh Tuhan, apabila engkau siap untuk dilawan dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Lalu kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Kita akan membacakan ayat ini. Saya baca ayat 1. Jemaat Tuhan diberkati, baca ayat 2 dan ayat yang ketiga kita akan sama-sama membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Persaudaraan yang Rukun. Ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sama-sama 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Shalom. Selamat siang. Ya, kalau pagi dari jam berapa? Ya. Pagi dari jam berapa? Subuh dari jam berapa? Perasaan jam 1 pagi ya. Tapi saya nggak tahu. Nanti entar kita diskusi khusus soal itu. Jadi pagi sampai jam berapa? Ya, pagi sampai jam, ya. Oh, ya. Pagi sampai jam, ya. Jam berapa? Yang ini baru benar. Jadi saya lanjut karena sudah benar. Saya nggak lanjut kalau belum benar, ya. Sampai jam 11. Ya nanti hitung lagi ke sononya ya. Paling tidak selamat pagi. Jadi kalau masih jam 10.30 ya masih pagi. Ya. Kalau udah jam 11 ya udah ganti udah dengan siang. Nanti sore lagi dari mana? Hitung lagi. Ya, baru malam lagi dari mana? Ya kalau kita nggak hitung, kita anggap ya udah siang semua. Ya, makan terus makan. Hidup untuk makan untuk hidup. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tadi pagi kita telah membaca merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita lanjutkan di ibadah raya 2 ini, dan kita telah membaca teks Alkitab di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Kalau saudara baca teks itu, maka sesungguhnya kalau kita gali teks itu, maka pesannya sederhana. Nah, orang akan berkata bahwa memang itu ditujukan kepada keluarga, rumah tangga. Lalu bagaimana mereka yang masih muda, yang masih jomblo, ya, jomblo dan jomblo wati dan wata. Bagaimana dengan mereka? Anggap saja bahwa yang masih jomblo, kalau membaca tentang ayat ini dan topik yang saya beri tentang keluarga yang teguh dalam iman, itu anggap saja bonus. Amin. Bonus bagi mereka yang masih jomblo. Ya, saya ulangi, bonus bagi mereka yang masih jomblo. Apakah ada yang masih jomblo di sini? Ada. Nggak usah angkat tangan. Kita doa supaya masa itu berakhir. Dan naik level ke masa yang namanya ya tidak jomblo.
Ya, jadi yang masih jomblo itu mempersiapkan diri. Ya, coba yang ya udah nggak apa-apa. Yang masih jomblo coba angkat tangan. Pertanyaannya adalah cinta itu indah atau tidak? Indah. Indah atau tidak? Ya indah, nggak ada orang bilang cinta pahit. Ya, tapi ingat baik, tak selamanya keindahan itu mengandung cinta. Itu kan persoalan. Ya kan, makanya kalau orang lagi cinta-cintaan, waduh semuanya itu indah. Tapi keindahan itu akan menjadi buyar kalau tidak disertai dengan cinta sejati. Makanya saya selalu bilang sama orang muda, jangan pernah menuntut cinta kasih dari orang lain. Cinta kasih itu harus memulai dari diri sendiri. Harus ditumbuh kembangkan dalam diri. Dan biarkanlah itu akan keluar kemana-mana. Dan itu punya magnet tersendiri. Dan orang akan mencintai engkau. Karena ada cinta yang sejati yang ada di dasar hati. Amin. Makanya ukirlah cinta sejati itu di dalam hati. Jangan dengan debu tanah. Karena akan tertiup oleh angin. Tulislah dengan apa? Tinta. Jangan tinta merah. Nggak boleh. Dengan tinta emas. Karena namanya emas pasti murni adanya. Kalau saudara baca teks itu, maka teks itu sesungguhnya mengatakan bagi kita bahwa hidup rukun itu sama dengan tidak boleh bertengkar. Atau orang Jakarta bilang, atau orang kota bilang tidak boleh berantem. Kalau orang NTT bilang tidak boleh bakalai. Ya kan? Tidak bakalai. Kenapa tidak bakalai? Karena mereka hidup rukun. Mereka hidup rukun, hidup damai, saling menghargai dan menghormati. Dan disitulah muncul yang namanya, kalau di bagian akhir akan muncul yang namanya kehidupan. Kalau bicara soal kehidupan itu bisa kelihatan juga tidak kelihatan. Tapi yang saya mau soroti di situ adalah bahwa akan ada kemesraan di situ, akan ada kebahagiaan di situ, akan ada damai sejahtera di situ, akan ada sukacita surgawi di dalamnya. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah keluarga tidak terdapat yang namanya pertengkaran yang aneh-aneh. Semua itu terbangun karena cinta kasih sejati. Makanya orang-orang muda ketika nanti bulan Februari, kalau yang merayakan atau yang setuju untuk merayakan itu, mereka akan selalu berbagi. Berbagi apa namanya? Coklat. Coklat itu melambangkan apa? Ya, manis. Jangan, saya sudah cukup manis. Walaupun udah tuir tapi tetap manis ya. Nah, coklat itu melambangkan kasih sayang. Makanya dia tidak serta-merta dibilang ini. Saya ngomong karena waktu Valentine anak-anak mahasiswa kasih coklat. Apa sih? Silver Queen mahal atau murah? Ya mahal, bagi duitnya pas. Orang 20.000. Ya kan? Tapi bukan soal harga. Tapi ada pesan positif di situ. Bahwa aku memberi ini karena aku punya cinta kasih dalam diriku. Dan aku punya hak untuk memberi dan berbagi kepada orang-orang di sekelilingku. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Kasih sayang Tuhan itu dilimpah ruahkan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau saudara baca dalam teks Alkitab, di situ saudara akan temukan bahwa ketika dia mengajar banyak orang, 5.000 orang, bahkan kalau hitungan yang lain itu bisa lebih dari itu, dia melakukan apa? Ketika dan setelah dia mengajar, murid-muridnya bilang, ayo pulang udah, karena sudah selesai sesinya. Sesi pengajaran sudah selesai. Tapi Yesus bilang, oh tidak, mereka jangan pulang dulu. Apa yang ada padamu, ayo berikan kepada mereka supaya mereka makan dan minum dan tidak boleh pulang di dalam atau dengan perut kosong. Mereka harus kenyang. Mereka harus kuat baru pulang balik ke rumah. Para murid bilang, kami tidak punya Bapa, hanya ini. Lalu kalau bagaimana kami harus pergi ke kota untuk membeli di kota sana? Kalau kami pergi ke kota untuk membeli, kapan akan sampai sini? Dan akhirnya Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Oh, ada kepada kami berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa?
Di bagian lain Alkitab berkata bahwa maka maskulah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam kebersamaan kita, kita punya belas kasihan, maka yang terjadi akan ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalam setiap rumah tangga Kristiani, di dalam setiap keluarga Kristiani. Pasti ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Karena semua punya belas kasihan timbul dari dalam hati. Tidak melihat siapa yang ada di sekelilingnya. Coba kita bayangkan kalau di dalam gereja Tuhan punya belas kasihan, mempraktekkan itu dimanapun dia berada, maka banyak orang akan datang kepada Tuhan, mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Mereka akan berlutut di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena warga gereja punya belas kasihan dalam dirinya, dia peduli kepada orang lain. Makanya adalah menarik untuk kita bahas bagian ini. Tidak akan pernah habis kalau kita bahas ini. Kalau kita seminarkan soal rumah tangga di bagian ini gak akan habis. 1-2 jam pun rasa-rasanya tidak cukup waktu untuk membahas itu. Karena di situ ada kekayaan besar tentang bagaimana rumah tangga Kristiani harus berbahagia, hidup seperti apa, jalan seperti apa, menjadikan kebenaran menjadi pedoman hidupnya, sehingga mereka akan saling menghargai dan menghormati. Karena bicara rumah tangga bukan bicara soal mereka satu karakter, tapi bicara bagaimana memperpadukan dua kepala yang beda karakter, dan itu nilainya berat. Tapi kalau mereka hidup di dalam yang namanya kasih sayang, hidup menghidupi firman, maka perbedaan itu akan menjadi indah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, saya adalah menarik untuk kita lihat. Saya coba bagi dalam 3 bagian. Next. Ada 3 poin yang saya ingin bahas. Keluarga yang teguh dalam iman adalah keluarga yang kuat. Keluarga yang teguh dalam iman adalah keluarga yang berkenan. Keluarga yang teguh dalam iman adalah keluarga yang sepakat. Lalu ketika kita masuk pada poin pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang bagaimana? Next. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang berdoa. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang punya jam untuk menyembah Allahnya. Masuk dalam pujian dan penyembahan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang hidup dalam firman. Makanya akan ada kerukunan, akan ada kebahagiaan, akan ada kedamaian, tidak akan terjadi kekacauan di dalam sebuah rumah tangga. Kalau mereka punya jam doa, kalau mereka punya pujian dan penyembahan, kalau mereka menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga itu. Dengar baik. Iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk menggoncang dan menghancurkan tiap rumah tangga. Karena iblis tahu bahwa di gereja Tuhan kuat, ada doa, ada pujian dan penyembahan. Makanya dia akan serang rumah tangga Kristiani. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian saat manusia itu diciptakan. Ada godaan besar di sana. Karena iblis gak mau nanti keluarga ini berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan, makanya dihancurkan di situ. Ketika kita bawa di era ini, masa kini, gereja zaman sekarang, orang percaya, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk bekerja dan merusak tiap rumah tangga Kristiani. Makanya jangan heran kalau nanti terjadi perpecahan dalam keluarga atau rumah tangga. Hanya karena hal sepele saja orang bisa berantem. Keluarga bisa berantem. Kenapa? Hanya karena hal sepele. Kenapa demikian? Ketika kita pelajari Bible kita dalam Alkitab, maka ada kelemahan besar di situ. Kelemahannya adalah bahwa tidak ada kekuatan doa yang terbangun dalam sebuah keluarga. Pujian dan penyembahannya lemah di sana. Firman Allah tidak dijadikan benteng dalam rumah tangga. Dan ini sangatlah berbahaya. Izinkan saya untuk khotbah kencang ya. Amin. Dosen homiletika bilang, kamu kalau khotbah dimanapun, kalau memang itu terbuka, kencangkan suaramu. Biarkan orang di luar tembok bertobat. Amin. Jadi jangan takut. Yes, amin. Ini gak kedengaran. Tapi nanti saya pakai kencang. Jadi dengar baik. Kita gak bisa kuat kalau kita gak punya jam doa. Kita gak bisa kuat kalau kita tidak punya roh pujian dan penyembahan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan ada di mall ini.
Tapi hadirat Tuhan tidak ada di sembarang tempat. Hadirat Tuhan itu ada di tempat di mana bahwa orang memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dapat dipastikan bahwa kita dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang benar. Dan hadiratnya itu kita rasakan. Makanya tidak menutup kemungkinan orang akan berbahasa. Tidak menutup kemungkinan orang akan menangis. Kenapa? Karena dijamah oleh Roh Kudus saat dia memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ketika engkau pelajari dalam kitab Yohanes di sana, itu berbicara tentang bagaimana orang mempersembahkan tubuh jiwa dan roh untuk Tuhan. Ketika engkau belajar dalam kitab Roma juga demikian, bagaimana orang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk ketika engkau ada di rumah Tuhan, engkau harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Pujilah nama Tuhan dengan sorak-sorai sukacita. Bukan karena ya udah karena kita ada di komunitas ini ya harus menyembah. Ini bukan sebuah rutinitas, tapi kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah oleh setiap makhluk di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik bagian itu. Luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya sederhana banget. Kehidupan doamu seperti apa hari-hari ini? Pujian dan penyembahanmu, kelekatanmu, kedekatanmu dengan Tuhan seperti apa hari-hari ini? Seperti apa? Apakah kita memang sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita rindu dan haus akan Tuhan? Apakah kita sedang melekatkan hidup kita dengan Tuhan? Apakah kita senantiasa menghubungkan roh kita dengan rohnya Tuhan? Atau kalau hanya ada di gereja kita mulai menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan, doa dan merenungkan firman Allah dimanapun kita berada harus ada dalam hidup kita. Karena itulah kekuatan untuk kita menjalankan hidup. Dan itulah kesaksian yang nyata ketika kita ada di luar sana. Omongan kita berkuasa. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi. Amin. Ada kekuatan doa. Ya. Komunikasi yang berkualitas dan penuh dengan kuasa adalah apa? Doa. Doa itu adalah sebuah komunikasi. Kualitas daripada komunikasi doa itu dahsyat luar biasa. Makanya orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, menghubungkan rohnya dengan roh Tuhan, mereka akan dapat kuasa ilahi yang dahsyat. Makanya ketika mereka ngomong di luar sana, mereka akan disegani orang, dihargai orang, dihormati orang, penuhi bawa Allah karena ada kekuatan ilahi ada dalam hidupnya. Saya bisa bicara di depan saudara bukan karena saya bisa, tapi saya yakin bahwa ada kekuatan ilahi yang melampaui segala akal manusia, memampukan saya untuk berbicara di depan saudara tanpa gentar. Kenapa demikian? Karena ada kekuatan ilahi yang terbangun dan ada di dalam hati. Dan warga gereja harus memahami ini. Amin. Harus bangun kekuatan itu. Kita berdoa bukan karena ya udahlah aku mau ke sana. Tapi kita berdoa karena kita mau menyapa Bapa kita. Makanya engkau harus mengkhususkan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya ulangi. Engkau harus mengkhususkan waktu khusus dengan Tuhanmu. Di mana ya? Di rumah. Sisihkan waktu untuk berbicara dan menyapa Bapakmu. Bukan sekedar meminta karena memang saya mau sehat, saya mau ini. Tapi engkau tahu bahwa dia harus kusembah di dalam doaku. Harus kusembah dalam pujian dan penyembahanku. Harus dan harus. Dan itu butuh mereka yang punya hati. Dan menyiapkan waktu khusus untuk menyapa Bapaknya di sorga. Berbicara dengan Bapak butuh waktu khusus. Bukan situasi tergesa-gesa. Amin. Harus berbenah diri soal itu. Harus memperbaiki. Karena dampak atau efek positif ketika orang punya jam doa, pujian dan penyembahan, firman hidup dalam hidupnya, ia akan menjadi manusia kuat. Ia akan tangguh. Kita tidak akan menjadi penakluk kalau kita tidak punya kekuatan ilahi dalam diri ini. Kita tidak akan dikatakan manusia pemenang kalau tidak ada kekuatan ilahi dalam diri. Kita akan menang dalam pertarungan iman karena kita punya kekuatan yang dahsyat di sini. Dan kekuatan itu hanya kita akan dapatkan ketika kita punya jam doa benar, ketika kita punya pujian dan penyembahan kita benar, ketika kita menghidupi firman dalam hidup kita. Oh, dahsyat di situ.
Makanya orang percaya harus tahu itu dan mempraktikannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Sudah berapa kali kita Natalan? Tidak usah jawab. Sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Berkali-kali, oh iya berkali-kali. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Apakah biasa-biasa saja? Mari kita tingkatkan kerohanian kita. Naik di dalam Tuhan. Amin. Harus naik. Harus naik. Harus naik. Harus naik. Grafiknya naik. Ya, jangan turun. Tantangan boleh datang. Tapi aku harus naik. Dari sisi rohani. Harus naik. Dan itulah yang Tuhan mau. Semua di dunia ini akan berakhir. Tapi cinta kepada Bapa itu terus ada dan menuntun kita masuk dalam kekekalan. Lalu saya punya catatan, tidak ada slide itu. Seorang teolog berkata, keluarga Kristen harus menjadi gereja mini yang mengajarkan iman dan moralitas. Keluarga Kristen harus menjadi gereja mini. Di dalamnya mengajarkan iman dan moralitas. Statement itu dalam. Adalah benar bahwa mari kita jadikan keluarga-keluarga kita menjadi gereja mini. Ketika kita coba sederhanakan, oh iya berarti keluarga-keluarga harus membangun doanya. Makanya engkau akan dengar istilah menara doa, menara doa. Oh, menara doa bukan hanya di gedung sana. Tapi di setiap rumah tangga harus membangun menara. Menara doanya. Harus membangun kekuatan pujian dan penyembahan sampai kepada firman Allah. Makanya jadikanlah keluargamu menjadi gereja mini. Amin. Nah, besarnya di sini. Amin. Saya lanjut bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah next. Bagian yang kedua adalah berkenan. Ayatnya bisa ditayangkan, Mas. Ayatnya. Kan ada di situ. 1 Petrus 3. Oh ya, 2 ya. 2 Petrus. Tolong ditayangkan. Biar kita baca sama-sama. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena, ya, lanjutkan. Perhatikan. Dari ayat itu saya kasih pesannya adalah keluarga yang teguh dalam iman adalah keluarga yang berkenan. Saya kasih subnya 3. Yaitu stop, berbalik, dan bertobat. Saya jelaskan sedikit di situ. Mari kita menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang berkenan. Apa yang engkau pikirkan salah selama ini, apa yang engkau kumandangkan dalam perkataanmu yang salah selama ini, tingkah polamu, sikapmu yang salah selama ini, dengar baik. Pesan kebenaran di bagian ini adalah, sama-sama bacakan bagian pertama. Stop. Saya jangan teriak ya. Stop. Amin. Yang bisa stopkan itu adalah kita sendiri. Stop untuk berpikir negatif. Amin. Pokoknya pikiran yang aneh-aneh itu stop deh. Amin. Stop. Pokoknya stop deh. Ya. Yang suka ngomong aneh-aneh. Stop. Ya.
Yang bertingkah pola aneh-aneh, stop. Amin. Stop deh. Udah. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Pakai pikiran Kristus. Yang sudah ngomong yang suka ngomong yang aduh, cabai rawit lebih pedas dari cabai rawit. Udah stop ya. Stop udah, pokoknya udah deh. Nggak usah. Ya stopin sudah. Yang bertingkah pola aneh-aneh ya udah. Stop. Tuhan ngomong sederhana, udah stop sudah. Capek nanti. Ya, pokoknya stop deh. Amin. Lalu setelah stop Tuhan bilang apa? Berbalik dari pikiran yang negatif kepada pikiran positif. Berbalik dari tutur kata yang tidak benar kepada tutur kata yang memberkati. Amin. Ayo berbaliklah. Berbalik. Lalu apa? Bertobat udah. Belajar untuk ya udah hidup baik dan hidup benar udah. Saya hubungkan dengan poin 1. Lo orang punya kekuatan doa, punya pujian penyembahan yang baik. Dia punya pegangan akan firman Allah yang benar. Maka hal-hal yang tidak berkenan pasti disanggupkan untuk stop, untuk berbalik, dan untuk bertobat. Biarkan di luar sana. Orang-orang gereja jangan. Dan disitulah kita sebagai warga gereja akan menjalankan fungsi gereja. Amin. Fungsi gereja itu apa? Fungsi gereja adalah pergi jadi garam, pergi jadi terang, pergi jadi suratan terbuka. Orang lain baca diri kita. Yang kita tunjukkan adalah apa? Iman kelihatan atau tidak? Abstrak kan, tidak kelihatan. Orang yang sudah dewasa rohani kita bisa lihat tidak. Standarnya apa? Pertumbuhan rohani nggak kelihatan. Tapi kita masih bisa lihat lewat apa? Lewat, siapa yang bisa jawab? Kita kasih hadiah. Silver Queen. Coklat. Ya. Kita bisa lihat lewat apa? Buah roh. Berapa itu? 9. Bisa lihat di situ, bisa ketahuan di situ. Karena konon katanya keaslian seseorang akan terlihat, akan ketahuan saat ia berada di bawah beban berat. Ada di bawah tekanan kehidupan. Disitulah akan ketahuan keasliannya. Amin. Pasti ketahuan di situ. Disenggol sedikit aja ketahuan di situ. Pasti ketahuan. Ya, makanya untuk tahu jemaat, ya memang harus dikunjungi. Kan bisa ketahuan itu. Karena orang masuk gereja ini, kita kan nggak saling tahu. Amin. Siapa yang tahu? Di gereja orang semua alim, tapi di sini tebes. Amin. Di sini orang-orang baik. Amin. Orang-orang baik. Orang sana bilang orang-orang baik. Kalau di sana yang kurang baik, makanya coba hadirlah di rumahnya. Konon katanya kalau nggak usah 1 bulan, 2 minggu aja udah ketahuan siapa dia. Buah roh itu mulai nampak. Oh ya, ternyata lu ya di gereja alim banget tuh. Begitu 2 minggu di rumahnya, ya ampun kita nggak betah ya, pingin pulang aja. Karena ketahuan kok. Ya, tapi di sini sekali lagi maaf ya, di sini baik semua. Senyumannya Pepsodent.
Walaupun jam lapar, oh ya puji Tuhan, tapi ada makanan ya. Ya teologi makan-makan ya, terapkan terus Pak. Teologi makan-makan. Kisah para Rasul pasal 2. Mereka duduk mendengarkan firman Allah dan mereka saling berbagi di situ. Makan bersama di situ. Amin. Tadi saya udah ngopi, udah makan, satu belum habis ya. Entar tuntaskan. Ya jadi rohani, makanya bicara kehidupan itu bicara soal keseimbangan. Coba lihat tubuh kita masing-masing. Mata kita berapa? Tangan kita berapa? Kaki kita berapa? Banyakan duanya kan? Itu bicara soal jasmani dan rohani harus berimbang, seimbang. Makanya bersyukur kalau masuk gereja dapat snack. Dapat snack kan? Bersyukur. Berarti oh iya ya. Kami nggak ada. Tapi kadang-kadang awal bulan ada Pak. Kami juga ada. Walaupun tapi ada. Ya, jadi jemaat nggak usah bangga. Wah, di sana mah enak ya. Kita datang disambutnya luar biasa. Kita dikasih makan A B C D E, pulang dikasih ini. Ya ampun, kisah itu akan berakhir. Tapi yang bernilai kekal itu mahal. Amin. Jadi ya udah, betah-betah dan tetap betah ada di gereja lokal. Itu ada yang udah mau ada yang sudah berpikir mau pindah. Ini bukan pesan sponsor ya Bapak Gembala ya. Biarkan saya ngomong. Apakah ada yang mulai berpikir untuk pindah? Ya udah urusan saudara. Tapi terhisap di gereja lokal di mana kita berada, sebenarnya ada tujuan Tuhan di situ. Itu tergantung kitanya. Amin. Mau di mana saja. Pokoknya kitanya. Kalau kita belum beres di mana saja, kita akan merasa semua orang nggak beres. Amin. Kita di tengah-tengah orang nggak beres. Kalau kita udah beres, ya kita akan nikmati itu kok. Amin. Jadi dengar baik dan perhatikan itu. Saya akan lanjutkan dengan pernyataan ini. Lewis berkata bahwa keluarga yang teguh dalam iman membantu menyembangkan kasih sayang, kesabaran dan pengampunan. PR terbesar dan terberat dalam perjalanan kekristenan kita adalah memberi pengampunan. Wah itu berat. Oke lah Alkitab akan berkata kalau engkau ditampar pipi kirimu atau kananmu kasih sebelah lagi, pokoknya kasih deh. Sekarang saya tampar Bapak mau nggak? Mau nggak? Berat kan? Kita sama-sama makan nasi kok. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya, ditampar ya pasti tampar balik. Itulah PR terbesar kita. Di situasi begitu, mampukah kita memberi pengampunan? Aduh. Tapi dalam konteks keluarga, nilai itu mahal. Harus memberi pengampunan. Pokoknya berputar terus. Jangan simpan yang gak baik dalam keluarga. Bahaya kata nenek. Pokoknya bahaya deh. Makanya kalau udah salah bilang aduh maaf. Ya udah aku ampuni deh. Aku maafkan deh. Udah selesai. Jangan sampai disimpan di situ. Aduh. Bahaya. Ya bahaya. Jadi yang gak baik pokoknya beresin, tuntasin. Aduh ampun deh. Saling memaafkan, saling mengampuni, saling memahami. Pokoknya udah deh kita jalan bersama. Demi kekekalan itu. Amin. Jadi kita mulai belajar untuk hidup berkenan. Amin. Kalau tadi teolog itu mengatakan dia mesti tumbuh kembangkan kasih sayang. Keluarga-keluarga yang hidup dalam kemesraan hari-hari itu, pertahankan dan tingkatkan itu. Yang masih belum memaafkan sesamanya atau orang dalam rumah atau siapapun, ayo buka diri untuk pintu maaf. Terima itu, karena itu nilainya mahal. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Kalau Yesus mau balas langsung semua dunia ini selesai habis. Tapi ada pengampunan. Orang percaya warga gereja harus saling memaafkan. Amin. Saling memaafkan.
Yang ketiga, dia tidak muncul dia di sana. Oh ya, tapi di sana tidak muncul dia. Yang ketiga apa? Bantu saya di situ. Sepakat. Sepakat. Harus sepakat. Pokoknya buat apa-apa sepakat dulu. Jangan nggak sepakat. Amin. Coba yang sudah berkeluarga. Oh ya, nggak usah. Bapak-bapak yang mana bapak-bapak? Oh ya, ini pokoknya yang ini ya. Kita yang paling depan ya. Pokoknya kita ya. Ya. Kalau istri mau beli badak perlu sepakat nggak? Ya. Ayo saya mau yang pasti aja. Itu jawaban itu ngambang, saya nggak kasih nilai. Kalau di ruangan perkuliahan saya nggak kasih nilai, Pak. Ya kan? Saya butuh kepastian. Ya kan? Beli bedak perlu sepakat nggak? Bedak itu penting nggak? Bapak-bapak bilang nggak penting atau kurang lah. Tapi ibu-ibu akan mengatakan itu penting. Itu kebutuhan. Kan kalau mama, ibu-ibu manis karena manisnya tambahan daripada polesan barak itu, bapak-bapak wibawanya terangkat. Setuju, amin. Ya setuju dong. Loh. Iya kan? Kalau kita jalan dengan pasangan kita lirik dia, itu mengangkat wibawa kita. Amin. Benar ya Bapak Gembala ya. Kalau Ibu Gembala manis dan aduh enak banget ya. Ya enak sekali itu. Ya enak itu. Ya contoh saya dengan pasangan saya kalau jalan Pak, saya sendiri aja pede. Bapak lihat saya dong. Kalau saya sendiri aja saya pede banget. Apalagi istri saya di samping saya tambah pede. Kenapa? Karena dia manis. Iya, manis dan itu indah sekali jadi mengangkat wibawa kita. Makin percaya diri kita. Karena ada dia di samping. Makanya kalau dia ada di samping jangan kasih siku. Tapi kasih apa? Hah? Pengalaman ya Pak. Kasih apa? Kayak kasih rangkulan. Ya, itulah kebahagiaannya. Ya saya lanjut ya, saya jawab sendiri. Ya kalau orang mau beli badak ya nggak usah pakai sepakat. Gimana berhitungnya lama amat. Ya badak ya beli aja. Jangan hanya karena badak jadi ribut. Karena itu kebutuhan, apalagi di kota. Ya, saya memang terlibat pelayanan konseling. Jadi ada hal-hal yang tidak semestinya diributkan jadi ribut. Makanya bapak-bapak sebagai imam, ya memang harus berdoa untuk berhikmat. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan akan lebih besar daripada hikmat yang ada di dunia ini. Kepintaran di dunia ini tidak akan sebanding dengan hikmat yang dari atas. Makanya Tuhan akan pakai orang-orang sederhana untuk berbicara di depan orang-orang pintar. Amin. Tapi saya di sini bukan orang ini berbicara di depan, tapi kita semua sama di mata. Amin. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari sepakatlah dalam menjalankan rumah tangga itu. Bapak Ibu saya ada buat di situ ya. Tetap apa itu saya nggak nyala ya. Pokoknya tetap sehati, apalagi sejiwa, satu kasih, satu iman, satu gereja. Ya kalau bisa yang di dalam keluarga inti itu kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau bisa terhisap semua ayah, ibu, dan anak itu terhisap di dalam sebuah gereja lokal. Amin. Karena pengajaran di luar sana banyak benar, banyak juga yang kurang alkitabiah. Kalau terhisap di dalam sebuah gereja lokal, ada di dalam satu gereja, maka pengajaran itu akan terkontrol. Amin. Ada banyak orang ngomong doktrin Alkitab. Bisa, tapi dia hanya membangun narasi. Literasinya kurang. Ini masalah. Orang literasi kurang,
tapi ngomong doktrin Alkitab. Akhirnya apa? Sesat, menyesatkan orang. Makanya bersyukur Bapak Gembala Saudara belajar teologi. Itu kebanggaan Pak. Amin. Itu kebanggaan. Bukan untuk disombongkan. Ibu juga ya. Pernah saya omelin ibu? Enggak. Enggak ya. Iya. Bapak. Ibu Gembala jadi geluya ya. Saya dengar ya. Puji Tuhan. Paling tidak kita dengar sehingga kita tidak hanya membangun narasi dari kata orang. Tapi kita duduk dan belajar dan punya literasi yang banyak tentang doktrin Alkitab. Sehingga ketika kita berhadapan dengan penyesat ilah zaman ini, kita punya benteng yang kuat, jemaat kuat, karena hamba-hamba Tuhan punya literasi yang kuat tentang kebenaran ini. Amin. Ya. Jadi kita mesti bersyukur, ya. Kita ada di satu gereja. Kalau kita ada di satu gereja pengajarannya sehat, ayo tingkatkan itu. Supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Itu dahsyat di situ. Lalu ada satu pernyataan seperti ini. Keluarga yang teguh dalam iman harus memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama itu adalah kasih sayang. Komponen yang kedua itu adalah komunikasi. Komponen yang ketiga adalah komitmen. Lalu komponen yang keempat itu adalah kesabaran. Dan komponen terakhir itu adalah, dia masih ngomong soal pengampunan. Ternyata kita belajar, pelajari, itu penting. Dalam membangun keluarga yang teguh dalam iman. Ya. Semua orang bisa berkomitmen hari ini. Komitmen itu sama dengan janji. Semua orang bisa berjanji hari ini untuk tetap setia. Tapi apalah artinya sebuah komitmen kalau tidak konsisten? Persoalan kita di situ. Orang kadang-kadang udah buat janji komitmen, saya akan begini, begini. Tapi tidak konsisten, dan ini masalahnya. Ini PR kita. Jadi nggak konsisten untuk mempertahankan komitmennya. Dan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada komitmen, konsisten itu sama dengan dia punya ketetapan hati. Adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Belajar ini, kebenaran ini. Ketika mereka berkomitmen untuk sesuatu, contohlah untuk pelayanan, mereka akan tetap berketetapan hati untuk melakukan atau menepati apa yang mereka janjikan. Amin. Yesus jaga. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan, WLK, singer, pemain musik, engkau harus konsisten dengan itu. Engkau yang naik di altar ini, ingat altar ini adalah altar yang kudus. Amin. Dan lebih luas lagi, area gereja adalah altar yang kudus. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Apakah ada orang yang sempurna di dunia ini? Jawaban kita adalah belum ada yang sempurna. Maka itu Tuhan mau supaya orang sempurna. Tapi bagaimana supaya orang itu sempurna? Tadi pagi saya singgung tentang bagaimana mereka masuk dalam panggilan ilahi itu. Panggilan istimewa itu. Ya, di dalam kitab Efesus mengungkapkan. Supaya orang-orang masuk dalam panggilan istimewa itulah yang akan hadir dalam komunitas-komunitas Kristiani untuk ikut serta di sana, memperlengkapi orang-orang percaya, memperlengkapi warga gereja untuk mereka tumbuh bersama dan menggapai kesempurnaan itu. Artinya bahwa ketika yang sempurna itu datang ke dalam dunia ini, bila sangkakala itu berbunyi, semua orang diangkatnya. Kenapa? Karena orang-orang sedang belajar menuju kepada kesempurnaan itu. Makanya jangan nomor duakan Tuhan. Amin. Nomor terutama dalam hidup. Yang terutama tahun 90-an saya masuk Jakarta itu. Pokoknya lagu favorit itu yang saya masih membekas sampai hari ini. Dan ada dia itu. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus.
Tuhan, lagu kedua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Aduh. Itu enak banget itu. Itu menggugah hati. Karena hidup mengutamakan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Aduh. Itu dahsyat. Kita makin dewasa di dalam Tuhan. Kita bertumbuh naik ke arah Dia yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari perhatikan baik. Bahwa ketika kita bicara tentang kebenaran, khususnya dalam teks bacaan kita, yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun keluarga yang teguh dalam iman. Belajarlah untuk rukun damai dengan semua orang. Hidupi itu dalam perjalanan hidupmu. Tumbuh kembangkanlah buah-buah roh itu dalam hidup. Karena orang akan datang kepada Tuhan hanya melihat buah-buah yang baik yang kita munculkan dari dalam diri kita. Kita munculkan dari dalam diri kita. Yang bisa menumbuh kembangkan buah-buah roh dalam hidup adalah mereka yang berketetapan hati untuk hidup berkenan. Mereka yang berketetapan hati untuk menghidupi kebenaran, khususnya dalam teks kita tadi. Makanya di akhir khotbah ini saya akan tetap berpesan. Mari berbenah diri, amin. Mari perbaiki diri. Ya memang benar, gak ada yang sempurna. Tapi apalah artinya kalau kita masih hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Tumbuh kembangkan kasih sayang di rumah, amin. Tumbuh kembangkan kasih sayang di gereja lokal seperti ini. Segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak tahu hari esok. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Gembala, saya bilang begini. Yesus tidak berbicara banyak tentang soal pengharapan. Yang berbicara banyak di situ adalah Paulus. Makanya dia berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Yesus hanya bicara soal kekhawatiran dan dia bilang jangan engkau pernah pikirkan dan khawatirkan hari esok. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan jangan sampai itu menjadi beban berpikirmu dan menjadikan engkau menjadi orang yang suka uring-uringan dan engkau tidak bisa menumbuh kembangkan kasih sayang itu dimanapun engkau pergi dan berada. Tahukah kita bahwa kita ini adalah utusan Tuhan? Bapak Ibu adalah dutanya Tuhan, adalah mitranya Tuhan dan Tuhan akan pakai di era ini, di zaman ini untuk pergi dan menyembahkan kebenaran ini di luar sana. Dan harapan Tuhan dan kerinduan Tuhan adalah dunia ini semua orang bisa masuk surga. Semua orang itu jangan sampai binasa. Dan ini adalah PR terbesar gereja Tuhan masa kini. Makanya di akhir perkhotbah ini, ketika engkau pelajari dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20. Akan berbicara tentang bagaimana engkau pergi dan menjadikan semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau tidak akan pernah berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika engkau melangkah bersama Tuhan, maka implementasi kuasa ilahi itu akan tercurah dalam hidupmu. Makanya ketika engkau baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa engkau pergi dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya ada jaminan berkat Allah di sana. Jaminan yang pertama adalah bahwa engkau akan diberikan kuasa ilahi itu untuk engkau pergi dan berani memberitakan kabar kebenaran itu kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah dalam perjalanan hidupmu engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas setiap orang yang terlibat dalam pekabaran Injil itu. Nah, itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya berpikir itu firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini. Dan biarlah kita menjadi warga gereja, orang-orang percaya, keluarga-keluarga yang hidup dalam kerukunan dan menumbuh kembangkan hal-hal yang baik. Dan semuanya itu kiranya untuk kehormatan dan kepujian nama Tuhan kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami bacakan, kami renungkan hari ini akan terus menjadi rema dalam hidup kami. Dan dimanapun kami pergi dan berada, biarlah Engkau Tuhan jadikan kami menjadi
pelita, menjadi terang, menjadi garam, menjadi suratan terbuka. Dan biarlah Engkau Tuhan juga memberkati tiap keluarga-keluarga, tiap rumah tangga di gereja ini. Sehingga mereka semua dalam keberkatan Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Karena Tuhan memberi waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, firman yang hidup itu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya atas pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sembari akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan hari Sabtu doa fajar akan ditiadakan karena semua pengerja akan ke SICC Sentul. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah 2 pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudy Siregar STH. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala Cool masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur di pagi hari menjelang siang ini Tuhan Yesus, karena Engkau baik, sangat teramat baik dalam hidup kami, dalam ibadah kami, ibadah raya kedua ini Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami meninggikan Engkau Tuhan, sehingga Engkau bertahta dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu Tuhan Yesus. Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, untuk kehadiran kami yang bisa hadir di siang hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan di mana kami Tuhan, Tuhan tuangkan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan, menjadi pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan melalui tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengurapi tempat ini Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, hadirat Allah surgawi sangat luar biasa, sangat besar di tempat ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa, baik mereka yang lalu lalang di luar sana Tuhan, mereka dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan melalui gereja kami, GBI, BKP, BCP, Food Nation ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai tempat ini lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga tempat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menerima dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukan bahkan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi memperoleh kehidupan di dalam rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita angkat untuk hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami arahkan tangan kami untuk berdoa kepada hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Selan MTH Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan, bagi kami semua jemaat GBI BKP Aston BCP ini Tuhan Yesus. Biarlah firman itu yang meneguhkan, menguatkan kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa secara khusus kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Tuhan. Pakai luar biasa lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu mengenal Engkau Tuhan. Pakai dengan luar biasa hamba-Mu ini Tuhan, baik di pelayanan, baik di luar sana Tuhan. Pakai dengan luar biasa Bapak ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Dan di mana hamba-Mu ini Tuhan akan pulang bertemu dengan keluarganya Tuhan. Tibakan dengan selamat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga sampai ke rumah bersama-sama dengan keluarga, dengan damai Tuhan dan tentram di rumah hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan Tuhan merema dalam hidup kami. Karena firman itu Tuhan kami dikuatkan dan dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Yang menderita di dalam persoalan apapun, di dalam beban apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan jodoh Tuhan, Tuhan tolong mereka Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, mereka yang menganggur Tuhan, Tuhan bukakan jalan, bukakan pekerjaan bagi setiap jemaat-Mu di pagi hari, di siang hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami telah mempersembahkan sebagian dari milik kami Tuhan, baik melalui persembahan kami Tuhan. Kuduskan kiranya persembahan kami Tuhan, setiap tangan yang telah memberi Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik usaha pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Berkati tangan-tangannya Tuhan yang memberi Tuhan, baik perpuluhan kami Tuhan, bahkan persembahan kami lainnya Tuhan, biarlah kami pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat doa dari hamba-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Dia. Setiap engkau yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah menerima terang firman Tuhan siang hari ini, katakan, dan daerahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu tangan Tuhan yang perkasa, yang menyertai, melindungi seluruh aspek dan kehidupan-Mu. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sungguh-sungguh katakan kepada Dia, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
Saudara kekasih Kristus, rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang teguh di dalam iman, yang berjalan dalam terang firman Tuhan. Terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.